Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Al-Azri. Saya mahasiswa Perbanas Institut Bekasi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana analisis laporan keuangan perusahaan yang melakukan merger. Saya mengambil PT KB Pharma Tbk sebagai analisis saya pada video ini, yang mana PT KB Pharma Tbk melakukan merger dengan PT Danfoss Laboratories Tbk dan PT Enceval pada tahun 2005. Berikut sedikit penjelasan atau perkenalan dari apa itu PT KB Pharma Tbk. Sebagai perusahaan kesehatan terbesar di Asia Tenggara, PT KB Pharma senantiasa berkomitmen untuk mengembangkan diri. Komitmen kami adalah menghasilkan produk yang aman dan berkualitas tinggi dengan menerapkan teknologi yang mutakhir serta operational excellence. Demi terciptanya kesehatan dan kehidupan yang lebih baik, Kami selalu melakukan quality assurance yang ketat serta meningkatkan kompetensi dan produktivitas karyawan. fokus kami adalah pada pengembangan sumber daya manusia, riset dan teknologi, serta operational excellence. Nah, itulah sedikit profil dari PT KB Pharma Tbk. Di sini PT KB Pharma Tbk itu sebagai bidder, yaitu perusahaan yang melakukan merger yang nantinya akan tetap eksis, sedangkan PT Enceval dan PT Danfoss Laboratories Tbk itu menjadi targetnya, yang nantinya akan meliburkan perusahaan tersebut ke KB Pharma Tbk. Untuk sedikit penjelasan bahwa PT KB Pharma Tbk dan PT Danfoss Laboratories Tbk ini merupakan perusahaan yang memproduksi obat-obatan dan produk-produk kesehatan. Sedangkan PT Enceval ini bergerak dalam bidang distribusi dan packaging dari produk-produk kesehatan tersebut. Adapun latar belakang PT KB Pharma Tbk melakukan merger dengan PT Danfoss Laboratories adalah untuk mengurangi persaingan sekaligus untuk menciptakan efisiensi. Nah, dimana seperti yang kita tahu begitu banyak perusahaan yang bergerak dalam bidang farmasi saat ini, otomatis memicu perusahaan-perusahaan farmasi untuk bersaing lebih ketat lagi gitu, untuk menciptakan produk-produk yang lebih bermanfaat untuk kesehatan. Maka perusahaan KB Pharma Tbk ini memiliki ide untuk melakukan merger dengan PT Danfoss Laboratories dan PT Enceval gitu.
Seperti yang kita ketahui, PT KB Pharma Tbk dan PT dan Kos Laboratories ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang farmasi, sedangkan PT Encephal merupakan perusahaan yang bergerak di bidang distribusi. Penggabungan usaha ini dianggap sebagai langkah strategis perusahaan untuk meningkatkan daya saing di industri farmasi dan produk-produk kesehatan di pasar domestik maupun internasional. Dengan penggabungan ini, PT KB Pharma Tbk menjadi perusahaan farmasi terbesar di Asia Tenggara. Adapun tujuan merger ketiga perusahaan tersebut yaitu untuk menjadi perusahaan farmasi dan penghasil produk-produk berkaitan dengan kesehatan terbesar di Asia Tenggara, meningkatkan daya saing perusahaan hasil penggabungan dengan terciptanya sinergi dalam strategi pemasaran, meningkatkan efisiensi pada bidang pemasaran, produksi, penelitian dan pengembangan produk, dan lain-lainnya. Serta untuk meningkatkan transparansi kepada semua stakeholder perusahaan hasil penggabungan dengan bergabungnya unit distribusi menjadi anak perusahaan hasil penggabungan. Meningkatkan kapitalisasi pasar dan likuiditas perdagangan saham di bursa. Perusahaan hasil penggabungan serta memperbaiki kualitas neraca perusahaan hasil penggabungan dapat mendukung pengembangan usaha masa depan baik di dalam negeri maupun regional. Nah, berikut data keuangan PT KB Pharma Tbk sebelum dan sesudah merger. Seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, PT KB Pharma Tbk itu melakukan merger pada tahun 2005, tepatnya pada bulan Desember. Di sini saya mengambil sub-sub laporan keuangannya yang ada di IDX. Yang pertama itu bisa kita lihat aktiva lancarnya. Sebelum merger, yaitu tepatnya pada tahun 2004, memiliki kewajiban aktiva lancar sebesar 3,3 T, dan pada tahun 2005 meningkat menjadi 3,6 T. Untuk kewajiban lancar sendiri pada tahun 2004 memiliki kewajiban lancar sebesar 1,1 T, sedangkan setelah merger mengalami penurunan yaitu 903 miliar. Berikutnya itu persediaan. Sebelum merger dia memiliki persediaan 922 miliar, sedangkan setelah merger dia memiliki persediaan 1 T. Untuk total kewajiban pada tahun 2004 itu dia memiliki kewajiban sebesar 2,2 T, sedangkan pada tahun 2005 yaitu setelah merger kewajiban menjadi 1,8 T. Untuk total aktiva sendiri sebelum merger memiliki aktiva sebesar 4,2 T, sedangkan untuk 2005 yaitu setelah merger memiliki total aktiva sebesar 4,7 T. Untuk total modal sendiri perusahaan sebelum merger memiliki 1,5 T, sedangkan setelah merger perusahaan mengalami peningkatan modal sebesar 2,3 T. Nah, untuk penjualan bersih ini juga mengalami peningkatan, di mana sebelum merger hanya memperoleh 5 T, sedangkan untuk 2005 setelah merger mengalami peningkatan menjadi 5,8 T. Untuk laba operasi sendiri juga mengikuti penjualan bersih, yaitu meningkat. Sebelum merger memiliki 923 miliar, setelah merger dia memperoleh laba bersih sebesar 1,1 T. Kemudian laba bersih juga mengalami peningkatan, di mana sebelumnya memperoleh laba sebesar 450 miliar, sekarang menjadi 653 miliar. Dan itu juga diikuti oleh EBIT-nya, earnings before interest and tax-nya, yang sebelumnya memiliki EBIT sebesar 739 miliar, sekarang menjadi 973 miliar. Begitu juga dengan earning per share-nya juga mengalami peningkatan sebesar, di mana sebelumnya itu memperoleh earning per share-nya Rp44, sekarang menjadi Rp62. Nah, berikut analisis laporan keuangan PT KB Pharma Tbk. Mulai dari analisis rasio. Yang pertama itu current ratio, itu kita membandingkan aktiva lancar dengan kewajiban lancarnya. Sebelum merger menghasilkan current ratio 3, sedangkan setelah merger menghasilkan current ratio 4.
Untuk quick ratio yaitu kita membandingkan aktiva lancar dikurang persediaan, kita bandingkan dengan kewajiban lancarnya. Sebelum merger menghasilkan nilai 2, sedangkan setelah merger menghasilkan nilainya 3. Untuk debt asset ratio sendiri, sebelum kita membandingkan total kewajiban dengan total aktiva, yaitu sebelum merger menghasilkan debt asset ratio-nya itu 0,54, sedangkan setelah merger DER-nya itu 0,39. Untuk debt to equity ratio sebelum merger 1,43, kita membandingkan total kewajiban dengan total modal, sedangkan setelah merger itu DER-nya itu 0,76. Selanjutnya ada working capital turnover, yaitu kita membandingkan penjualan bersih dengan modal kerja, yaitu sebelum merger menghasilkan 1,52, sedangkan setelah merger menghasilkan 1,61. Selanjutnya ada return on equity, kita membandingkan laba bersih dengan total modal. Sebelum merger itu menghasilkan angka 0,28, sedangkan setelah merger ROE-nya itu 0,27. Selanjutnya operating profit margin, kita membandingkan laba operasional dibandingkan dengan penjualan bersih, yaitu sebelum merger menghasilkan angka 0,18, sedangkan setelah merger menghasilkan angka 0,19. Dan selanjutnya ada net profit margin, kita membandingkan laba bersih dibandingkan dengan penjualan bersih. Sebelum merger menghasilkan angka 0,09, sedangkan setelah merger itu menghasilkan angka 0,11. Selanjutnya saya akan melakukan analisis leverage. Berikut data keuangannya yang saya gunakan, yaitu sebelum merger saya membandingkan tahun 2004 dan 2003 itu 2000, kemudian setelah merger itu 2005-2006. Di sini kita lihat penjualan bersihnya pada tahun 2005 itu 5,8 T, untuk 2006 6 T, untuk sebelum mergernya tahun 2003 2,8 T, untuk tahun 2004-nya 5 T. Nah, untuk selisihnya sendiri atau pergerakannya sendiri setelah merger itu saya bandingkan angkanya itu 3%, sedangkan untuk sebelum merger 75%. Itu saya bandingkan penjualannya, pergerakannya selisih 2004 sama 2003, kemudian selisih 2006 dengan 2005. Untuk EBIT sendiri saya ambil dari laporan keuangan yang tersedia, yaitu earning before interest and tax-nya pada tahun 2005 973 miliar, untuk tahun 2006 itu 1,019 T. Untuk sebelum mergernya saya ambil tahun 2003 itu sebesar 471 miliar, untuk tahun 2004-nya 739 miliar. Untuk pergerakan persentasenya sendiri sesudah merger itu saya bandingkan 2005 dengan 2006 itu sebesar 5%, sedangkan untuk sebelum merger sebesar 57%. Dan untuk earning per share-nya sendiri yaitu saya ambil dari laporan keuangan PT KLB Pharma Tbk, yaitu pada yang setelah mergernya tahun 2005 saya bandingkan dengan tahun 2006, perubahannya itu 8%, di mana tahun 2005 62 rupiah, untuk tahun 2006 67 rupiah. Untuk sebelum merger sendiri saya mengambil angka tahun 2003 dan 2004, perbandingannya itu perubahannya 10%, di mana tahun 2003 hanya 40 rupiah, pada tahun 2004 sebesar 44 rupiah. Berikut perhitungan analisis leverage-nya. Yang pertama itu degree of operating leverage atau disingkat dengan DOL, itu membandingkan percentage change in EBIT dengan percentage change in sales, dimana untuk percentage change in EBIT yang telah dihitung sebelumnya itu 57%, sedangkan untuk percentage change in sales-nya 75%, itu menghasilkan angka 0,8. Sedangkan sesudah mergernya itu percentage change in EBIT-nya itu 5%, sedangkan percentage change in sales-nya itu 3%, sehingga menghasilkan angka 1,7%. Yang kedua itu degree of financial leverage atau disingkat dengan DFL, itu kita membandingkan percentage change in EPS dengan
percentage change in EBIT, yaitu 10% dibanding 57%, maka menghasilkan angka 0,18. Untuk DFL sudah mergernya itu percentage in change in EPS-nya itu 8%, kemudian untuk percentage change in EBIT-nya itu 5%, kita membandingkannya maka menghasilkan angka 1,6. Terakhir yaitu degree of total leverage, yaitu disingkat dengan DTL, yaitu kita membandingkan percentage change in EPS dengan percentage change in sales, yaitu 10% dibanding 79%, maka menghasilkan angka 0,13. Untuk DTL setelah mergernya itu percentage change in EPS-nya itu 8%, percentage change in sales-nya itu 3%, maka menghasilkan angka 2,7. Selanjutnya analisisnya, yang pertama itu current ratio. Current ratio berdasarkan perhitungan current ratio tadi terdapat peningkatan setelah merger, di mana current ratio yang dihasilkan sebelum merger sebesar 3, sedangkan setelah merger sebesar 4. Terdapat peningkatan satu angka. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan menggunakan aktiva lancar dalam melunasi hutang lancarnya setelah merger menjadi lebih baik daripada sebelum merger. Yang kedua itu quick ratio-nya. Berdasarkan perhitungan quick ratio tadi, terdapat peningkatan setelah merger, di mana quick ratio yang dihasilkan sebelum merger sebesar 2 dan setelah merger sebesar 3. Terdapat peningkatan satu angka juga. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan menggunakan aktiva lancar yang lebih liquid dalam melunasi hutang lancarnya setelah merger menjadi lebih baik daripada sebelum merger. Yang ketiga itu ada debt to asset ratio-nya. Setelah melakukan perhitungan tadi, terdapat penurunan setelah merger, di mana debt to asset ratio yang dihasilkan sebelum merger sebesar 0,54 dan setelah merger sebesar 0,39. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan menggunakan aktiva dalam menanggung hutangnya setelah merger menjadi lebih baik daripada sebelum merger. Selanjutnya ada debt to equity ratio. Berdasarkan perhitungan tadi, terdapat penurunan setelah merger, di mana debt to equity ratio yang dihasilkan sebelum merger sebesar 1,43 dan setelah merger sebesar 0,76. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan menggunakan modal dalam menanggung hutangnya setelah merger menjadi lebih baik daripada sebelum merger. Selanjutnya itu working capital turnover. Berdasarkan perhitungan tadi mengalami peningkatan setelah mergernya, di mana working capital turnover yang dihasilkan sebelum merger sebesar 1,52 dan setelah merger sebesar 1,61. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dengan menggunakan modal perusahaan dalam menghasilkan penjualan setelah merger itu menjadi lebih baik daripada sebelum merger. Selanjutnya return on equity-nya, perputaran modalnya itu sebelum merger dibandingkan dengan setelah merger mengalami sedikit penurunan, di mana sebelum merger menghasilkan 0,28, sedangkan setelah merger hanya menurun 0,01 aja menjadi 0,27. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dengan menggunakan modal perusahaan dalam menghasilkan laba setelah merger itu sedikit menurun daripada sebelum merger. Untuk operating product margin-nya sendiri, yaitu berdasarkan perhitungan tadi, operating profit margin terdapat sedikit peningkatan setelah merger, di mana operating profit margin yang dihasilkan sebelum merger sebesar 0,18, sedangkan setelah merger menghasilkan 0,19. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba operasional dari penjualan setelah merger itu terjadi sedikit peningkatan daripada sebelum merger. Selanjutnya net profit margin. Berdasarkan perhitungan net profit margin tadi, terdapat sedikit peningkatan setelah merger, di mana net profit margin yang dihasilkan sebelum merger sebesar 0,09 dan setelah merger sebesar 0,11. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari penjualan bersihnya setelah merger itu terjadi sedikit peningkatan daripada sebelum merger. Selanjutnya analisis leverage-nya. Yang pertama degree of operating leverage-nya. Berdasarkan perhitungan tadi terdapat peningkatan setelah merger, di mana DOL sebelum
yang dihasilkan sebelum merger 0,8, sedangkan setelah merger menghasilkan 1,7. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan setelah merger makin berisiko karena akan menanggung biaya tetap semakin besar daripada sebelum merger. Untuk degree of financial leverage-nya sendiri itu mengalami peningkatan di mana sebelum merger menghasilkan angka 0,18 sedangkan setelah merger menghasilkan angka 1,6. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan menghasilkan earning per share setelah merger meningkat daripada sebelum merger. Untuk degree of total leverage-nya itu berdasarkan perhitungan tadi mengalami peningkatan di mana sebelum merger mendapatkan angka 0,13 sedangkan setelah merger menghasilkan angka 2,7. Tentunya hal ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan menghasilkan earning per share setelah merger meningkat daripada sebelum merger. Selanjutnya kesimpulan dari analisis PT Kalbe Farma Tbk setelah merger ini berdasarkan analisis laporan keuangan tadi sebelum dan sesudah merger dapat disimpulkan bahwa keadaan keuangan perusahaan secara keseluruhan menjadi lebih baik. Dapat dilihat dari sisi laba bersih di mana sebelum merger laba bersih yang diperoleh perusahaan sebesar 450 miliar sedangkan setelah merger sebesar 653 miliar. Itu mengalami peningkatan yang cukup besar. Dan jika dilihat dari segi earning per share-nya yang dihasilkan sebelum merger itu sebesar Rp44 sedangkan setelah merger berhasil pada angka Rp62. Nah, itulah akhir dari presentasi saya hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan saya harap apa yang saya sampaikan tadi dapat memberi manfaat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.